kabarnya toh? Baik, Kayak puasa nih? baik aja. Kasih pacah. Ya gerang. Ujurin. Tarawih kayak tarawih? Kasih pacah juga. Masih aja di pondok kok tarawih lah. Masih. Tadarus kan? Masih. Biasanya ada orang tuanya di situ. Ada. Siapa? Masih Wa Muslih Banyajirin. Biniannya banyak di situ jualan. Biniannya banyak untuk hak. Iya, tapi bukan darat semua lah. Kadi juga. Siapa? Bukan menyahapis di Lohan. Nenek. Situlah ke pondok lah. Nyaman juga encap. Iya. Nyaman ancap utuh air rancak ketujuh lah. Jadi kesini tadi lawan siapa? Tulan Ariel. Bapak tadi berkendaraan kah? Berjalan apa? Berjalan para ke Jepang lah. Siap. Nyaman aja berjalan tuh ay. Jadi kesini tadi nak pergi sana kata? Sa kucing. Kenapa lawan kucing? Maigut. Kenapa jadi maigut? Nyo pas ulon lagi halasangan. Mama di dapur beparak kucing. Sejak jepai ulahan ke buntut-buntut kan maigut ke tangan. Jadi lucu gitu na kucing japa-japa maigut gitu. Maigut. Jadi wah ini bang kayak apa takutan kucing gitu. Takutan apanya lawan kucing? Maigut. Amun kucing beparak bang kayak apa? Beparak kah? Sipak. Takut jadi apa tuh ngarannya? Takutan lawan kucing lah. Takutan maigut. Jadi bila nyawa kucing beparak hendak dijauhkan aja gitu kah? Jadi kesini tuh hendak konseling gitu kah? Sebelumnya Ian sekolah di mana tadi? Di MTS. Di MTS mana? Pagat. Nah ada guru BK lah. Ada. Nah Ian pernah lah konseling lawan guru BK. Suah berarti lumayan tahu lo lawan konseling udah. Nah jadi ulun jelaskan lagi lah konseling kayak apa. Nah kita nih di sini konseling individual kan Ian sorangan. Nah jadi dengaran di konseling individual. Jadi konseling individual di sini ulun konselor, pian konselingnya. Nah ulun tuh membantu pian si konseli untuk memecahkan masalah. Kan masalah pian tadi apa tadi? Takutan lawan kucing. Nah jadi membantu pian menyelesaikan masalah pian lawan kucing tadi, menurunkan ketakutan pian lawan kucing gitu. Jadi sudah lumayan tahu loh konseling tadinya. Jadi kira-kira waktunya nih anak berapa? Ulun dari ulun 25 menit ya apa yan? Anak ditambahi kah dikurangi atau kayak apa? Atau cukup aja gitu 25 menit lah. Nah di sini kan ada asasnya, ada beberapa asas nih. Asas kerahasiaan ya nah di asas kerahasiaan nih Ian tuh kada sarana takutan gitu nah berkisah ada bakalan tersebar juga ya nah karena di sini nih rahasia benar gitu. Nah ada asas kerahasiaan jadi Ian percaya lawan ulun. Nah percaya aja lawan ulun bahwa ulun tuh kada bakalan menyebarkan orang lain karena ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan ya nah. Jadi Ian tuh berkisahnya sukarela, jangan tahan-tahan itu kan asas keterbukaan dan lain-lain. Intinya tuh Ian tuh jangan takutan nak berkisah, keluarkan aja semuanya berkisah gitu nah. Ian paham aja lah ya. Jadi takutannya sejak kapan tuh? Sejak SD kelas 1. Kelas 1 berarti pian apa tadi gitu yang pas mama pian bermasak gitu kah? Berarti pian apa tuh? Berebah menjapa buntut kucing maigut gitu. Jadi sampai gini takutan lah. Misalnya takutannya pada saat apa aja, misal atau saat kucing memaraki atau kucing maigut atau kayak apa? Maigut. Bila kucing maigut gitu kah? Kalau kucing beparak tuh kan takutan kah? Ada sipak lumayan takutan gitu kah? Berarti sudah lawas lah. Berapa tahun tuh kira-kira takutan pian? Udah SD nih, SMP 6 tahunan lah. 6 tahunan takutan lawan kucing kayak apa pian? Kalau hari-hari pian tuh pasti kan keluar lah ada kucing, biasanya kucing tetangga gitu. Nah tuh kayak apa misalnya pian biasanya tetamu lo anak kayak apa tuh tetamu kucing? sipak
sipak. Pada boleh menyipak kucing loh, pada boleh menyipak kucing, kayaknya jangan lagi kalinya apa dihaga aja gitu. Nah di sini ulun tuh kau memahami ya Nay, takutnya Ian tuh takutan kucing. Jadi bilanya kucing apa ya lah, bilanya kucing beparak tuh rasa takutan anak hidupnya loh. Nah jadi kan paham ya Nay kayak apa rasa takutnya Ian tuh. Jadi di sini ada buku nih Yan, ada buku nih, nah ada kertas, ini ada tulisannya 1 sampai 10. Nah menurut Ian tuh, nah ketakutan Ian tuh di nomor berapa, misalnya tinggal bulati aja. Bacalah. Ian takutan di angka nomor 8. Ian takutan nomor 8 berarti lumayan tinggi takutannya, tapi kada sampai yang nomor 10 tinggi benar gitulah. Jadi Ian tuh takutan lawan kucing karena kucing tadi meigut kah, takutan lawan kucingnya meigut. Nah sudah di situ kita kejadian di sini. Coba Bang Ian tulisakan apa aja yang Ian takutan gitu nah. 3 buting kah ya. Coba Bang Ian ada 3 lah, coba Ian apa itu ngarannya, urutakan nomor berapa yang paling takutan sampai yang kurang takutan gitu nah. Misalnya nomor 1 paling takutan misalnya. Nah, ya di sini sudah ada Ian takutan kalau kucing itu nah ikut Ian lah, mencakar Ian, itu Ian paling takutan. Selanjutnya kucing main-main Ian gelianan gitu lah, bisa kucing beparak tuh Ian juga mulai takutan. Sudah itu. Nah, di situ kita di sini ada teknik nih, teknik relaksasi ya Nay. Teknik relaksasi itu ngarannya kayaknya tuh di sini Ian tuh duduk senyaman mungkin ya Nay. Habis itu nyaman, relax, kayaknya ulun ada kayak interogasi apa itu ngarannya, instruksi ya Nay. Kayaknya ada instruksi ulun membayangkan apa kayaknya itu nah. Jadi kayak membayangkan itu kayak jadinya menurunkan rasa takut Ian lawan kucing gitu kayaknya. Ian paham lah, paham. Jadi minta aku dulu sebelum kita masuk ke teknik layan. Ian tuh ketujuhnya suasana yang kayak apa Ian, ke tempat nang Ian merasa nyaman gitu nah, merasa relax. Misalnya kalau ada masalah misalnya lo Ian bilanya ke tempat kayak itu nah pasti tenang. Kayak ulun misalnya kalau nyanu ke pantai misalnya gitu. Ian Bang kayak apa, masjid gitu kah? Apa di masjid biasanya Ian baca Yasin aja. Kalau ada masalah ke masjid itu kah? Nah, sudah kita masuk ke teknik, Ian siap lah, setuju lah dengan teknik yang ulun sarankan tadi? Setuju. Jadi kita masuk ke teknik lah. Nah sudah nyaman Ian, posisinya sudah nyaman. Nah jadi kayaknya ulun betakun lah Ian. Jadi misalnya Ian merasakan itu, Ian anggukan kepala, Ian sampai ada instruksi membuka, nyariin buka mata gitulah. Jadi kalau ada instruksi ulun menanyakan apa misalnya, Ian anggukan kepala kalau Ian merasakan sudah relax gitu nah. Jadi kalau Ian merasakan nyaman, Ian angkat tangannya kayaknya lah. Coba kita Ian pejamkan mata. Coba Ian tarik nafas dari hidung, tahan, keluarkan, ulangi terus Ian, tarik nafas dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut. Semakin Ian menarik nafas,
semakin rileks, semakin nyaman. Jadi tarik nafas lagi, tahan, keluarkan, tarik nafas lagi, tahan, keluarkan. Sekarang coba Ian baringkan kepala Ian ke sebelah kanan. Ya, tahan, semula lagi, baringkan ke sebelah kiri, tahan, ke semula lagi, coba ke sebelah kanan lagi, tahan, ke semula, ke sebelah kiri lagi, tahan, ke semula lagi. Sekarang Ian sudah merasa semakin rileks, semakin santai, semakin nyaman. Sekarang coba Ian putar kepala untuk membuat otot leher Ian semakin rileks. Putar kepalanya, semakin nyaman, semakin rileks. Ya, cukup. Sekarang coba Ian angkat tangan sebelah kanannya, angkat, tarik tinggi-tinggi. Nah, sekarang coba tangan kirinya lagi, kedua tangannya bertemu, saling bergenggaman. Ya, saat Ian angkat tangan, genggaman itu akan semakin kuat. Tarik nafas, tahan, buang pelan-pelan. Tarik nafas, tahan, buang pelan-pelan. Sekarang coba kembali ke posisi semula. Sekarang coba Ian tarik nafas lagi, tahan, buang. Semakin Ian tarik nafas, sudah ngurnya. Semakin Ian tarik nafas, semakin nyaman, semakin rileks. Sudah? Apakah sudah semakin rileks Ian? Ya. Sekarang coba Ian bayangkan berada di masjid. Nah, Ian berada di masjid, menunggu waktunya azan untuk salat. Nah, masjid bagi Ian tempat yang nyaman, sejuk, damai, tempat yang bersih, menenangkan. Ian di sana sangat merasakan nyaman sekali. Saking nyamannya, Ian betah sekali berada di masjid. Nah, ketika Ian duduk santai-santai di masjid untuk menunggu waktunya azan, Ian sambil bersyair dengan syair yang biasanya Ian bawakan, syair yang disukai Ian. Terus Ian terbawa suasana, Ian semakin nyaman dengan syair menunggu waktunya azan. Saking Ian nyamannya, saking Ian terbawa suasana, Ian tidak sadar bahwa ada kucing yang mulai mendekati Ian. Semakin dekat, semakin dekat, dia semakin dekat. Ian tidak sadar dan tiba-tiba Ian tersadar dengan adanya kucing. Kucing itu memanggil-manggil Ian, miau, miau, miau. Namun Ian mencoba untuk memberanikan diri menghadapi kucing itu. Dan Ian berdiri, kucing itu pun berlalu. Sekarang Ian membantu orang-orang untuk menyiapkan tempat sholat, membersihkannya. Ian merasakan penuh kedamaian ketika mendengarkan azan berkumandang. Setelah sholat, Ian duduk bersama teman-teman di teras masjid. Ian merasakan sangat nyaman. Di masjid sangat sejuk, bersih, tentram. Ian tadarusan bersama teman-teman, nyaman sekali rasanya. Ketika tadarus, ayat demi ayat, lembar demi lembar, Ian dan teman-teman sangat menikmati tadarusan. Rasa nyaman, tentram ketika membaca Al-Quran. Ian tidak sadar kalau ada kucing yang memainkan gamisnya, memainkan ujung gamisnya.
Dia semakin bermain dengan gamis Ian. Ketika Ian sadar ketika ada kucing yang mainkannya, Ian kaget. Tapi Ian mencoba untuk menenangkan diri. Ian berdiri menuju tempat untuk membersihkan diri, tempat wudhu. Ian basuh muka. Ian semakin nyaman mendapatkan air, semakin nyaman dengan berwudhu. Ian semakin rileks. Setelah itu Ian kembali menuju ke masjid untuk melanjutkan tadarusan bersama teman-teman. Tiba-tiba Ian hendak wudhu, kucing itu masih ada, dan kucing itu menerkam Ian. Dia menggigit Ian. Santai. Tarik napas pelan-pelan, semakin dalam. Buang. Ulangi lagi. Tarik napas lagi. Tahan. Buang. Coba kamu. Nanti ceritakan ya apa yang terjadi di saat kita konseling tadi. Coba Ian sudah tenang, coba posisi yang paling nyaman gimana, seperti ini. Ian sandar aja. Bagaimana menurut Ian tadi proses konselingnya? Nyaman. Proses setelah melakukan konseling tadi menurut Ian kayak ketakutan Ian tadi atau sudah lumayan menurun atau bagaimana? Menurun. Coba mana tadi pulpen ini, coba Ian ada angka kan 1 sampai 10. Jadi Ian bulati sekarang itu setelah melakukan konseling tadi di angka berapa? Ian bulati aja di angka berapa. Oke. Ian sekarang ada di posisi 6 ya. Lumayan sangat ini proses konselingnya bagus untuk Ian, karena ini sudah menurun ke angka 6 yang awalnya 8 ya kan. Angka 8 turun ke 6 ini sangat baik sekali ya. Soalnya ini sudah 2 tingkat turunnya. Nah, bagus sekali ya. Nah, dari sudah kan kita melakukan konseling. Nah, jadi Ian nantinya apakah akan melakukan ini di rumah? Apakah akan melakukan kayak relaksasi lagi gitu di rumah? Gitu kah? Ya, jadi kapan mulainya Ian mau melakukan relaksasi lagi di rumah? Malam ini misalnya, atau kapan? Malam ini mulai mau relaksasi lagi gitu, mau menenangkan diri lagi terhadap ketakutan terhadap kucingnya kan. Jadi kayaknya kita analisis yang Ian lakukan tadi itu sebagai PR Ian lah, kayak relaksasi seorang kayak di rumah, kayak menenangkan diri Ian sendiri terhadap kucing di rumah Ian lah. Jadi kira-kira Ian melakukan ulang kayak relaksasi tadi berapa lama, sampai kapan gitu. Nah kan mulai esok belajar Ian, sampai bila Ian hendaknya? Sampai hari Sabtu kayaknya, berarti seminggu lah seminggu. Berarti seminggu Ian melakukan konseling, melakukan relaksasi seorang di rumah ya lo. Nah kan kita sudah
kabarnya toh Baik.